Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi soal pelajaran sejarah. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Suci Nurita Mufa. Kalian bisa panggil saya Suci. Di sini saya masih mahasiswa semester 1 di IAIN Langsa yang biasa kalian sebut kampus Cokcala Langsa. Di sini saya dari prodi PGMI, umur saya baru 18 tahun. Pembelajaran sejarah ini sangat penting, terutama bagi pelajar agama Islam dan pemimpin Islam. Dengan pembelajaran sejarah ini, kita bakal tahu penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Sebagai umat Islam, hendaklah kita mengetahui sejarah tersebut guna menumbuh kembangkan wawasan generasi mendatang di dalam pengetahuan sejarah tersebut. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik. Telah tercatat dalam sejarah bahwa Islam telah berjaya dan mengalami kemajuan dalam segala bidang selama beratus-ratus tahun. Namun dalam sisi lain umat Islam juga pernah mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Dinasti Bani Abbasiyah sebagai dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam setelah dinasti Bani Umayyah. Dalam sejarah perjalanan mengalami fase yang sama dengan dinasti Umayyah, yakni fase kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemudian memasuki masa-masa sulit dan akhirnya mundur dan jatuh. Sejarah Arab sebelum Islam. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata al-Hadarah, al-Islamiyah. Kata dalam bahasa Arab ini sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Di Indonesia seringkali disinonimkan dua kata antara kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat ke dalam satu masyarakat. Sedangkan peradaban lebih berkaitan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis. Sampai tahun 1970-an, ruang lingkupnya mencakup 4 kawasan. Kawasan pengaruh kebudayaan Arab, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kawasan pengaruh kebudayaan Persia, Irak, dan negara-negara Islam di Asia Tenggara. Kawasan pengaruh kebudayaan Turki, kawasan pengaruh kebudayaan India Islam. Akan tetapi, sekarang kawasan itu menjadi luas dengan ditambahkannya Asia Tenggara sebagai suatu kawasan baru. Pengaruhnya terhadap peradaban dan perkembangan dunia Islam. Karena kemajuan dan masa ini terwujud setelah dunia Islam mengalami kemunduran. Tetapi dengan lainnya berbagai dinasti dan kerajaan ini mampu mengubah sejarah peradaban Islam yang luar biasa dengan berbagai bidang, terutama dalam bidang kebudayaan dan seni, dengan bangunnya yang sangat indah yang bisa kita lihat dan kita nikmati sampai sekarang ini. Dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kemajuan dan lahirnya kerajaan besar dunia Islam di abad pertengahan tersebut, maka sudah semestinya kita sebagai umat Islam menjadikan hal tersebut sebagai motivasi bagi diri kita. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mendirikan dan mempertahankan serta membuat kemajuan di berbagai bidang dalam sebuah kerajaan memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Cukup sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah dari mulut saya ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan karena di sini saya juga dalam proses pembelajaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.